Shalom semuanya. Baik, hari ini kita akan memulai pertemuan kita materi tentang hidup beriman untuk pendidikan agama Kristen kelas 8 semester 1. Adapun kompetensi dasar 3.1, memahami sikap hidup beriman dan berpengharapan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, menjelaskan makna hidup beriman. Yang ketiga, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang keempat, memahami makna hidup berpengharapan. Adapun indikator, yang pertama, menjelaskan makna hidup beriman. 2, memahami makna hidup beriman. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya memiliki harapan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri orang memelihara iman. Adapun materi kita hari ini berbicara tentang hidup beriman. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dengan demikian, iman selalu berkaitan dengan percaya. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Yang B, iman dan percaya. Menurut Nifrik dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaannya menjadi akar dari iman. Ibrani pasal 11 ayat 6. Manusia beriman menampakkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Itu terlihat dari tindakan Nuh dan Abraham yang didasari aspek percaya kepada janji Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru, peristiwa yang diangkat dalam kaitannya dengan aspek percaya yaitu yang pertama kita melihat di dalam cerita perempuan Kanaan. Itu tertulis di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Nanti kalian bisa membacanya sendiri ayat tersebut. Yang kedua, hamba perwira Romawi yang mengalami sakit keras. Itu terambil dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Poin yang C, ciri-ciri orang memelihara iman. Orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap berikut. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Maksudnya, di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8, ada tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman bahwa pembuangan yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran, sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mengambil sikap. Karena iman, mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan kemewahannya. Karena iman,
Mereka percaya akan lebih bugar dengan santapan sederhana. Itulah praktek peran iman mereka, yaitu tahu memposisikan diri di tengah krisis. Yang kedua, ciri-ciri orang memelihara iman adalah tetap menghormati norma sosial masyarakat. Dalam hal ini, kita melihat konteks hidup Daniel dan kawan-kawannya di tengah lingkungan pluralistik mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk. Namun Daniel beriman tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Contoh, Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak keberatan karena nama mereka diganti dengan nama Babel. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Artinya, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sebagai ciptaannya, manusia memiliki keterbatasan. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, baik itu menyenangkan maupun tidak, dalam segala situasi yang beriman, tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Orang beriman tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Orang beriman menerima berbagai peristiwa terjadi dalam kehidupan seraya mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Hal ini berbeda dengan sikap pasrah yang fatalistik. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.